Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Adi Guntara dengan akhiran NPM 049. Saya berasal dari kelas C. Perkenalkan, nama saya Najmi Hudai Pangmarwan dengan akhiran NPM 114. Saya berasal dari kelas C. Perkenalkan, nama saya Rizky Padilah dengan akhiran NPM 024. Saya berasal dari kelas C. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Samdi Adabi dengan akhiran nomor NPM 050. Saya berasal dari kelas C. Perkenalkan, nama saya Rizky Padilah Hermawan dengan akhiran NPM 048. Saya berasal dari kelas C. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Arif Putra Widodo. Akhir NPM saya 0559. Saya berasal dari kelas C. Baik, sebelum ke pemateri, ya di sini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan dengan 3 subbab. Yang pertama mungkin hakikat ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah hasil pemikiran manusia yang diperoleh melalui proses sistematis dan rasional bertujuan memahami dan menjelaskan fenomena alam, sosial, dan budaya. Hakikat ilmu pengetahuan mencakup beberapa aspek, yaitu kebenaran. Ilmu berlandaskan fakta yang dapat dibuktikan secara objektif. Yang kedua, sistematik. Pengetahuan tersusun secara teratur dan logis. Yang ketiga, universal. Dapat diterapkan secara luas, melampaui batas wilayah dan budaya. Yang keempat, berkembang. Ilmu selalu berkembang seiring penemuan baru dan perubahan konteks sosial budaya. Nah, dari keempat tersebut, ilmu tidak bersifat netral karena dalam praktiknya dipengaruhi oleh nilai-nilai seperti nilai etika, moral, dan budaya yang berlaku dalam suatu masyarakat. Oke, untuk poin kedua, Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia menjadi landasan moral, etika, dan filosofis dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai sila dalam Pancasila memberikan nilai-nilai fundamental seperti ketuhanan yang Maha Esa, mengarahkan iptek agar tidak bertentangan dengan nilai religius, menghormati kepercayaan, dan menjaga moralitas. Saya akan melanjutkan contoh dari poin yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ilmu harus dikembangkan untuk kebaikan manusia, menjunjung nilai keadilan, dan menghindari dehumanisasi. Selanjutnya ada persatuan Indonesia. Pengembangan iptek harus memperkuat keutuhan bangsa, menghindari perpecahan, dan mendorong solidaritas nasional. Selanjutnya ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Pemanfaatan iptek melibatkan keputusan yang demokratis, adil, dan bijaksana. Dan yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iptek harus mendukung pemerataan kesejahteraan, mengurangi kesenjangan, dan menjaga keadilan sosial. Pancasila memastikan bahwa ilmu tidak digunakan untuk hal-hal destruktif, seperti merusak lingkungan atau membahayakan kemanusiaan. Baik, di sini saya akan melanjutkan poin ketiga. Urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Pancasila memiliki peran yang penting dalam pengembangan iptek di Indonesia karena 1. Landasan moral dan etika, membantu mencegah penyalahgunaan iptek seperti eksploitasi sumber daya alam yang merusak lingkungan atau pelanggaran hak asasi manusia. Di sini saya akan melanjutkan dari poin nomor 3. Yang kedua, penyeimbang kemajuan teknologi di era globalisasi dan disrupsi teknologi. Pancasila menjadi kontrol agar iptek tetap berorientasi pada kebaikan bersama, bukan sekadar keuntungan ekonomi atau kepentingan segelintir pihak. Yang ketiga, menjaga identitas bangsa. Pancasila memastikan iptek yang dikembangkan tetap sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan dan kepribadian bangsa Indonesia. Dan yang terakhir dari poin nomor 3, mendorong kesejahteraan. Pengembangan iptek yang berbasis Pancasila diarahkan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, dan menciptakan keadilan sosial. Dengan demikian, Pancasila berfungsi sebagai pedoman normatif dan filosofis yang mengarahkan iptek agar membawa manfaat besar bagi manusia, masyarakat, dan bangsa secara holistik. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran penting dalam menanggapi persoalan korupsi, termasuk yang terjadi dalam proyek pembangunan. Setiap sila Pancasila memberikan nilai-nilai yang menjadi panduan untuk mencegah dan mengatasi korupsi. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa.
Korupsi bertentangan dengan nilai-nilai agama yang mengajarkan kejujuran, integritas, dan tanggung jawab moral. Pelaku korupsi mengabaikan prinsip-prinsip spiritual yang menjadi pedoman etika. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Korupsi merugikan masyarakat, khususnya mereka yang sangat membutuhkan manfaat dari pembangunan. Tindakan ini melanggar prinsip keadilan dan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Korupsi merusak kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah, sehingga berpotensi memecah persatuan dan harmoni dalam kehidupan berbangsa. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Korupsi sering terjadi karena pengambilan keputusan yang tidak demokratis dan mengabaikan kepentingan masyarakat. Hal ini bertentangan dengan prinsip masyarakat, kebijaksanaan, dan keterbukaan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Korupsi menghambat pemerataan pembangunan dan memperburuk ketimpangan sosial. Akibatnya, keadaan sosial sulit terwujud karena manfaat pembangunan tidak dirasakan secara merata. Upaya mencegah korupsi berdasarkan Pancasila. Yang pertama, meningkatkan moral dan integritas, menanamkan nilai-nilai agama dan etika kepada semua pihak terkait. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas, yaitu mengoptimalkan pengawasan dalam setiap tahapan proses proyek pembangunan. Yang ketiga, ada keadilan hukum, menegakkan hukum secara adil terhadap pelaku korupsi tanpa diskriminasi. Yang keempat, ada partisipasi masyarakat, yaitu mendorong masyarakat untuk turut mengawasi pelaksanaan proyek pembangunan agar lebih tepat sasaran. Yang kelima, ada pendidikan anti korupsi. Pada yang kelima ini, edukasi generasi muda tentang bahaya korupsi. Sebagian dari implementasi nilai-nilai Pancasila. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila secara konsisten, korupsi dapat diminimalisir dan proyek pembangunan dapat berjalan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan kebermanfaatan bagi masyarakat luas. Mungkin cukup dari apa yang saya sampaikan mengenai isu yang terjadi sesuai dengan rumpun saya, yaitu teknik sipil. Dilanjut dengan kesan-pesan selama 1 semester bersama Pak Adi Kosasi. Mungkin yang pertama kesannya itu saya merasakan interaksi dua pihak yang antara kita sebagai penanya yang dirasa mungkin memerlukan ilmu pengetahuan lebih, dan kita bertanya dengan saya anggap sebagai ahli pada bidang tersebut yang mendapat kita wawasan yang lebih, dan juga untuk kedepannya pesannya agar ditingkatkan kembali mengenai pematerian secara lebih rinci dan ringkas, karena memang kita juga memerlukan materi secara ringkas untuk kita mendapatkan informasi yang tepat dan juga akurat. Mungkin sekian dari saya, dari kelompok kita. Wali Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.